Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Coko Media. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya dengan mudah dan cepat membuat sebuah animasi mobil yang sangat keren. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't ever Kita akan memanfaatkan aset secara gratis untuk belajar, yaitu dari Blender Kit. Teman-teman yang belum mengaktifkan Blender Kit, dipersilakan terlebih dahulu untuk mendownload plugin Blender Kit yang sudah saya sediakan linknya di deskripsi. Kalau teman-teman sudah mendownload, masuk ke tadi edit, kemudian edit ya, kemudian preferences, lalu install. Setelah itu cari file zip yang sudah teman-teman download. Setelah itu teman-teman search di sini Blender Kit. Nah, kemudian centang nih 3D View Blender Kit Online Asset Library. Setelah itu teman-teman tekan N, lalu akan muncul di sini Blender Kit. Ya, teman-teman tinggal langsung dalam posisi model. Ya, kita akan cari modelnya. Lalu kita centang mata ini, kita tinggal tulis saja. Tapi sebelum itu saya akan hapus terlebih dahulu yang ada di lembar kerja saya ini dengan cara menekan A, lalu X, delete. Saya akan aktifkan dulu screen cascade biar teman-teman bisa melihat shortcut saya. Baik, ya kita tekan N, lalu masuk ke Blender Kit, nyalakan matanya, lalu teman-teman kita akan masukkan dulu bridge. Ya, jadi kita akan add dulu jembatannya ya teman-teman, yang nantinya kita akan taruh mobil dan kita akan animasikan di sana. Baik, saya akan milih jembatan ini. Saya akan klik and drag lalu lepas. Ya, sudah ada jembatannya. Saya akan memposisikannya sejajar dengan sumbu Y ya teman-teman. Klik ke titik origin ini. Setelah itu tekan R 90Z. Ya, ini sudah sejajar dengan sumbu Y. Baik, jadi jembatan ini sudah termasuk dengan materialnya. Di sana sudah ada material jalan ya, yang ada garis-garis potongan itu, ya garis-garis yang pemilah jalan yang di tengah-tengah itu. Kemudian kita akan bisa menambahkan lampu-lampu di tengahnya sebetulnya kalau kita ingin menggunakan mode malam. Baik, kita akan tambahkan dulu lampunya. Caranya kita akan masuk lagi ke Blender Kit sini. Kalau tidak ada di atas sini, teman-teman tekan N, lalu aktifkan mata di sini, lalu teman-teman tulis street lamp. Ya, jadi ini harus ke dalam keadaan online ya. Saya akan memilih lampu yang ini. Saya akan simpan di sini. Ya, lepas. Baik. Ya, sudah ada. Karena ini masih di tengah-tengah, saya akan posisikan ini berada di awal sini ya. Caranya dengan menekan G, lalu Y. Lalu teman-teman tinggal drag saja dengan menggunakan mouse. Ya, posisikan di sini. Baik, kemudian kita akan fokuskan view-nya ke sana. Caranya adalah 3D cursor. Klik ya, lalu simpan di sini. Lalu teman-teman tekan N terlebih dahulu, masuk ke view, lock to 3D cursor. Baik. Ya, sekarang tinggal zoom saja. Ya. Jadi sangat besar sekali ya. Masih sangat besar. Kita akan perkecil dengan menekan S untuk scale, lalu kita akan perkecil seperti ini. Ya. Untuk lebih presisinya kita akan dekatkan. Kembali akan dekatkan lagi. Baik.
Ya, ini masih berada di luar pemilah jalan ini ya. Kita akan grab, lalu X ke sumbu X kita simpan di sini. Baik, ini masih sangat besar sekali. Kita akan scale kembali seperti ini. Ya, ini cukup atau sedikit lagi. Baik. Ya, kita akan perbanyak dengan menggunakan array ya, dengan menggunakan modifier array. Baik, kita klik dulu, lalu masuk ke modifier, add modifier, lalu array. Baik, nah di sini di pengaturannya, jadi kita akan ganti faktor X-nya menjadi 0 karena kita tidak akan memperbanyak ke arah sumbu X. Kita akan memperbanyak ke arah sumbu Y. Ya. Kita akan memperbanyak. Di sini kita misalnya jaraknya mau berapa? Misalnya saya biasanya 15 ya, saya sudah ukur 15. Lalu kita bisa mengisinya misalnya 100. Ya. Atau min 15. Ya, oke. Ya. Baik, sudah ada. Ini sudah kira-kira sampai ke ujung. Kita cek terlebih dahulu. Baik, sudah melebihi ya. Sudah melebihi. Saya kira coba 80 atau 60. Masih banyak juga. 50 ya, 50 cukup. Kemudian kita akan kembali lagi di sini. Ya, kita tinggal memasukkan mobil. Ya, kita akan tambahkan lagi. Teman-teman masuk lagi ke Blender Kit, tulis car. Baik, kita akan masukkan McLaren. Lalu teman-teman lepas di sini. Ya, ini dia mobilnya. Masih sangat besar sekali. Kita akan scale dulu mobilnya ya. Caranya adalah dengan menseleksi titik origin yang ini. Kalau dari bawah terlihat seperti ini titik originnya. Teman-teman tekan S, scale seperti ini, perkecil terus, dekatkan dulu. Kita akan G ke sumbu Y, lalu drag ke sini. Ya, G sumbu X, drag lagi ke sini. Lalu masih terlihat besar ya. Jadi satu jalur ini katakanlah bisa dua mobil ya. Dan itu pun masih ada celah ya, seperti ini kira-kira. Baik, tekan kecil sedikit. Baik, iya. Kalau kita lihat di material preview, kita akan lihat dulu jalannya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa posisikan ke samping sedikit lagi seperti ini. Ya, udah pas. Kita akan mundurkan, cukup ya, cukup saja di sana. Baik, jangan lupa save terlebih dahulu. Baik, setelah itu kita akan menganimasikan bannya ya. Kita akan memutarkan terlebih dahulu bannya. Baik, kita akan fokuskan 3D kursornya ke ban sini ya, kita perdekat. Baik, kita ganti lagi ke move tool, lalu kita seleksi wheels ini ya. Kalau kita seleksi, maka keempat bannya ini terseleksi. Jadi sudah satu paket ya. Oleh karena itu kita harus pisahkan terlebih dahulu. Kita harus pisahkan terlebih dahulu.
Baik, saya akan memisahkannya dengan cara masuk ke edit mode. Teman-teman bisa tekan tab atau masuk ke sini ya, edit mode. Oke. Lalu teman-teman tekan angka 3 atau masuk ke face ini ya. Lalu arahkan kursornya di jari-jarinya ini. Arahkan, lalu tekan L. Baik. Setelah itu arahkan juga pada bannya ya. Tekan L lagi. Baik. Apakah masih ada yang tertinggal? Iya. Cukup saja, tidak apa-apa kalau besinya tidak apa-apa. Nanti tidak akan terlalu kelihatan. Baik, tekan P untuk memisahkan ya, separate by selection. Baik, kita akan masuk lagi ke edit mode. Nah, ke object mode maksud saya. Ya. Ya, kalau kita coba grab ya, maka kita sudah memisahkan bannya ini. Baik. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama kepada ban bagian depan. Kita akan fokuskan dulu ke sini. Lalu tekan tab, masuk ke edit mode. Dalam keadaan face, menu face, teman-teman arahkan di sini tekan L, lalu arahkan di sini tekan L, tekan P, separate by selection. Baik, kita masuk lagi ke object mode. Kita akan coba pindahkan dengan seleksi dalam object mode, lalu tekan G. Ya, kita sudah memindahkan ban ini secara satu paket ya. Baik, kita akan coba animasikan ban ini. Caranya adalah teman-teman ketika kita menekan R untuk rotasi, kita akan cek dulu R. Nah, maka pusatnya ada di titik kendali yang di tengah ini atau empty yang ini. Kita akan memindahkan pusatnya ke tengah-tengah ban ini. Caranya adalah dalam keadaan terseleksi, masuk ke objek, set origin to geometry. Baik, kita akan coba tes, tekan R, lalu kita akan tekan X, ya, rotasi ke sumbu X, ya, sudah bisa ya. Baik, oke. Kemudian, tapi pastikan ya dalam keadaan median point ini ya. Tapi kalau dalam keadaan 3D cursor, kita rotasi, ya, maka tidak akan menentu. Baik. Lalu hal yang sama kita lakukan ke yang ban belakang juga. Setelah itu kita tekan N. Ya, kita akan membuat bannya ini memutar ya ketika kita memindahkan mobilnya secara otomatis. Tekan N lalu masuk ke item. Teman-teman coba di rotation ini coba gerakan ini. Ya, bannya berputar. Maka kita akan lakukan pengaturan di sana. Klik kiri, lalu ketik pagar, frame, times, misalnya 10. Kita akan coba play. Ya, kita lihat bannya berputar ya. Ya, kalau kita lihat bannya ini memutar ke belakang. Ya, kita harus ganti perputarannya ke depan. Caranya adalah masuk ke dalam keadaan diseleksi, rotasinya kita tambahkan minus di sini. Lalu kita bisa tambahkan dengan kecepatan yang sangat kencang, misalnya 65. Kita akan coba play. Ya, sudah sangat kencang. Baik, lalu kita akan lakukan hal yang sama ke ban yang depan. Baik,
Kemudian kita akan coba memindahkan mobil ini dari awal jembatan ini ke ujung jembatan. Ya, caranya adalah teman-teman pakai move tool dulu, kemudian teman-teman klik McLaren ini dan juga tekan tekan shift ya, kemudian klik kiri yang foldernya ini, lalu keyframe-nya di 0 ya, atau di 1 begini. Lalu teman-teman tekan I dalam keadaan kursor di tengah-tengah lembar kerja, tekan I location ya. Kemudian gerakan dulu keyframe-nya sampai 250 sini sampai habis. Teman-teman bisa menambahnya sesuai dengan keinginan, dan itu akan mengatur dan mengubah kecepatan mobil tentu ya. Gitu. Baik. Ya, kita akan G, Y ya, tentu dalam keadaan mobilnya terseleksi. Ya, kita simpan mobilnya di ujung sana, mobilnya ada di sini. Ya. Lalu kita tekan I, lalu location. Baik, kita akan coba lihat ya, mobilnya sudah berjalan. Lalu kita lihat, kita perdekat sedikit karena ini jaraknya cukup lumayan jauh ya. Kita dekatkan, lalu kita play. Ya, ada pergerakan mobil yang sangat cepat ya. Cocoklah kalau kita memilihnya McLaren. Baik, tapi kita akan mengubah interpolation-nya menjadi linear ya. Caranya seleksi kedua keyframe ini, lalu klik kanan, interpolation mode menjadi linear untuk mengatur kecepatan secara konsisten ya. Oke. Good. Baik. Setelah itu kita tinggal lakukan pengaturan kamera. Baik, selanjutnya kita tinggal memasukkan kamera, tekan Shift A, lalu kamera, lalu posisikan G, Y, kita tarik ke belakang seperti ini. Lalu kita masuk ke toggle the camera view. Ya, dalam keadaan tekan N ya, camera to view-nya aktif. Dalam keadaan kameranya aktif, teman-teman tekan G, ya kita posisikan seperti ini. Ini kalau agak liar, teman-teman bisa gunakan keyboard ya, arah kanan kiri yang atas itu begini. Baik ya, teman-teman juga bisa tekan R begini ya untuk rotasi, baik itu di sumbu X begini atau sumbu Z, R, Z gitu ya, R sumbu Z atau R, Y gitu ya. Kita akan posisikan G ke bawah begini. Baik, agak miring ya, kita terlihat di ujung sana ya. Kita bisa lihat di material preview. Setelah itu teman-teman tekan I, location, rotation, and scale. Baik, kemudian kita akan menempelkan kamera ini kepada mobil. Maksud saya, kamera ini kita akan buat mengikuti mobilnya ya. Teman-teman tekan McLaren ini, lalu tekan shift, tahan shift, lalu tekan kamera, klik kamera ini, kemudian teman-teman Ctrl P dan set parent to object keep transform. Kita akan coba play. Kameranya sudah mengikuti mobil ini sampai akhir begini. Ini sangat keren sekali menurut saya. Baik, kita akan kembalikan lagi ke awal. Kita akan melakukan pengaturan kamera yang memutar ya ke setengah badan mobil, dan kita akan pindahkan sampai ke depan. Kita akan taruh dulu di frame 100 ini. Lalu dalam keadaan kameranya aktif, kita akan geser ke sini ya. Lalu kita akan rotasi. Terlalu jauh ya, kemudian kita akan rotasi dulu dari sumbu Y. Coba kita lihat, kita akan arahkan seperti ini. Jangan
Jangan sampai kameranya menyentuh dinding yang di samping ya. Mungkin cukup sampai sini. Teman-teman tinggal tekan I, rotation, location, and scale. Oke, kita akan coba play dari sini. Iya, kameranya mulai bergerak. Ya. Kemudian kita akan taruh di sini di 200. Kita akan geser ke sini. Kita tekan I, location, rotation, and scale. Baik, kita coba lihat dari awal. Ya, kita akan melakukan beberapa perbaikan seperti ketika kameranya mulai rotasi seperti ini. Maka di sini ada yang menghalangi view, yaitu tembok yang ini. Kita akan coba perdekatkan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, oke. Tekan I, location, rotation, and scale. Baik, kita akan coba lihat. Nah, masih ada ya. Kita akan coba naikkan kameranya. Tekan I, location, rotation, and scale. Kita coba lihat. Ya, sangat cepat ya. Jadi kita bisa hapus saja bagian yang ini. Delete keyframe. Oke, jadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, kita hapus yang dari ini atau kita arahkan agak lebih lenggang lagi ya. Oke. Nah, ini sudah ada penghalang lagi. Kita akan coba dekatkan. Akan dekatkan seperti ini. Lalu location, rotation, and scale. Kita akan lihat. Nah, di sini tadi ada masuk sedikit ya. Ini masuk sedikit, tinggal kita dekatkan lagi. Ya. Kalau kita bisa misalnya mau fokus ke bagian depan, oke, seperti ini. Oke, location, rotation, and scale. Lalu kita hapus yang belakangnya ini. Oke. Ya, kita akan jauhkan ini biar tidak terlalu cepat. Ya. Nah, kita akan coba posisikan G bawah begini. Tekan I, location, rotation, and scale. Kita akan lihat dari awal.
Kemudian kita tidak akan membuat kamera ini begitu tenang ya. Jadi kita akan agak kasih shake ya. Jadi biar ya sedikit realistik lah begitu. Caranya adalah ketika kamera aktif, teman-teman bikin sebuah timeline baru di sini. Tapi kita akan ganti menjadi graph editor. Lalu kameranya aktif, kemudian buka object transform ini dan pilih X rotation ini. Kemudian di sini N begitu ya, masuk ke modifier, add modifier, lalu noise. Kemudian klik restrict frame range, startnya 1, N-nya sampai frame ini berakhir 250 ya. Kemudian kita bisa pakai, kalau kita play ini sangat banyak sekali noise-nya, maka kita akan ganti strength-nya menjadi 0,1 ya. Kita akan lihat ya, masih sangat banyak, maka kita akan tambah 0,01 begini ya. Kalau teman-teman ingin tambah lagi 0,11. Oke, ini juga bisa, tapi saya menggunakan pengaturan 0,1 saja cukup bagi saya. Baik, ini sudah ada goyang-goyangnya ya, tapi tidak terlalu goyang. Kemudian selanjutnya kita tinggal memberikan world-nya. Kita akan gunakan environment texture di HDRI ya. Kita masuk ke bagian world properties, lalu colornya ganti sama environment texture, kemudian open ya. Saya akan memasukkan file yang sudah ada ya. Teman-teman bisa mendownloadnya di link HDRI yang sudah saya siapkan. Baik, kita bisa lihat di scene world begini. Kemudian karena ini modenya mode siang, jadi kita akan meredupkan lampunya ya teman-teman. Dalam keadaan shading seperti ini, teman-teman masuk ke modern street lamp ini, lalu klik seperti ini, terus ya dibuka. Nah, ini ada light warm ini ya. Baik, di sini light warm ini. Kemudian kalau sudah diklik, lalu teman-teman kurangi emissionnya. Saya akan dekatkan terlebih dahulu. Ini node emissionnya dikurangi menjadi 1 saja ya, atau ya 0,05. Baik, kita akan lihat di layoutnya ya. Kita lihat lampunya sudah redup ya. Kita akan membuat kameranya fokus terhadap objek terdekat saja. Caranya adalah kita masuk ke kamera dalam keadaan aktif. Mana kameranya? Ini dia kameranya. Lalu kita masuk ke bagian kamera ini. Teman-teman aktifkan depth of field ya. Kita sudah langsung melihat sebuah tampilan yang ngeblur seperti ini ya teman-teman, lalu centang seperti ini, dan teman-teman aktifkan display yang namanya limits. Aktifkan limit seperti ini. Baik ya, kemudian teman-teman atur dulu jaraknya. Nah, ini jaraknya kita kurangi sampai jaraknya ini menyentuh bagian mobil. Nah, seperti ini. Nah, jika jaraknya telah menyentuh mobil, tandanya ada sebuah garis yang masuk ke dalam mobil ya, seperti ini gitu. Kita akan kurangi. Nah, ini cukup seperti ini ya. Ini masih sangat ngeblur sekali, makanya kita akan coba naikkan f-stopnya menjadi 10 ya, atau 30 ya. Itu terlalu jelas ya, mungkin 25 ya, 25, karena ini sudah terlihat ngeblur tapi ini masih dalam keadaan jelas. Baik ya, kita akan coba play. Kita pause dulu ya. Kita lihat di sini blur. Kalau teman-teman dirasa kurang, mungkin 20 ya.
sangat ngeblur. Yang penting mobilnya masih terlihat jelas. Oke. Kemudian setelah itu kita tinggal masuk ke render engine ya. Kita ganti EV-nya menjadi cycle. Setelah itu ganti ke GPU compute. Kalau teman-teman memiliki GPU yang bagus, ini lebih mendukung. Kemudian aktifkan adaptive sampling, kemudian denoising di render dan viewport seperti ini. Lalu aktifkan motion blur ya. Kita akan lihat di render preview. Baik, setelah itu kita tinggal merender project kita ya. Kita sudah hampir selesai, maka saya akan kembalikan dulu di material preview biar tidak terlalu berat. Kita masuk ke render output ya. Jangan lupa simpannya di mana ya. Kita pilih foldernya, lalu kemudian file formatnya ganti FFmpeg video, kemudian encodingnya Matroska saya sarankan MPEG-4. Kemudian di sini ya teman-teman bisa memilih ya, mau high quality ini yang bagus. Kemudian juga ya cukup ya. Ya di sini FPS-nya teman-teman bisa 30 biasanya, ini standar, atau 24 juga tidak apa-apa, tapi yang standar dan sudah enak itu ya 30 ya. Kalau memungkinkan ya 60 fps. Setelah itu ya selesai, kita tinggal render dan render animasi. Baik ya, jadi inilah tutorial yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, baik bagi siapa saja yang ada pertanyaan atau masih bingung, bisa bertanya, dituliskan di kolom komentar. Saya sangat senang sekali. Kemudian jika suka video ini silahkan like, share ke teman kalian. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih telah menonton. Stay tune untuk video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.